See as way of life for community members atau sebagai pedoman hidup bagi anggota masyarakat di provide stability and order in social life atau memberikan stabilitas dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat di creating order in society atau menciptakan ketertiban dalam masyarakat and community members to obey the rules atau mengikat anggota masyarakat agar patuh terhadap aturan. Next. Next, habit. Habits are everything that is done repeatedly and continuously so that it becomes a pattern of life. Example of habit that nurse usually do are checking the client's condition at any time, noting the client's progress in the medical record. Kebiasaan adalah segala sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus sehingga menjadi pola hidup. Contoh kebiasaan yang biasanya dilakukan perawat ialah memeriksa kondisi klien setiap beberapa waktu dan mencatat perkembangan klien dalam rekam medis. Next, custom in society atau hubungan antar bangsa. Custom is a set of social rules that have existed for a long time and have become a habit or tradition in society. Meanwhile, customary norms are codes of conduct that are integrated with community behavior matters and have more binding power, harsh action from the community for violators. Example of custom. I make it when you have celebration, we held a second ceremony to commemorate the birthday of the Prophet Muhammad in the North Square of the Yogyakarta Palace. She holding a cremation ceremony or ngaben for the Balinese people. Adat istiadat adalah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada dan telah menjadi kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat. Sedangkan norma adat istiadat adalah tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih sanksi keras dari masyarakat bagi orang yang melanggar norma adat istiadat. Contoh norma adat istiadat, yang pertama membuat tumbang ketika mempunyai hajatan, yang kedua mengadakan upacara zakatan untuk memperingati Maulid Nabi di alun-alun utara Keraton Yogyakarta, dan yang ketiga mengadakan upacara pembakaran mayat atau ngaben bagi masyarakat Bali. Yang keempat ada relationship between norms, yaitu hubungan antar norma. The relationship between norms is related to each other. In society, we are bound by norms such as religious norms, legal norms, moral norms, and decency norms. These norms complement each other because they have different but mutually supportive sources. Hubungan antara norma saling berkaitan satu sama lain. Dalam bermasyarakat, kita terkait oleh norma-norma seperti norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan. Norma-norma tersebut saling mengisi satu sama lain karena memiliki sumber yang berlainan tetapi saling mendukung. Next. Sini ada bagan hubungan antar norma, yaitu ada agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Next. Di sini ada sumber-sumber dari keempat norma tersebut, yaitu ada sumber norma agama adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Sumber norma kesusilaan adalah moral. C. Sumber norma kesopanan adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan. D. Sumber norma hukum adalah peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Seperti hubungan norma kesusilaan dengan norma hukum. Jika kita melakukan tindakan asusila yang mana melanggar HAM orang lain, maka kita akan mendapatkan hukuman yang berlaku karena tindakan tersebut. Lalu dalam norma agama, kita diajarkan untuk menghargai keyakinan dan tempat ibadah tiap manusia. Maka dalam norma agama tersebut berkaitan dengan norma kesopanan,
di mana kita menghargai keyakinan masyarakat yang bersangkutan. Next. Baik, selanjutnya sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Baik, kepada Angeliana Putri disilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Angeliana Putri Smith. Izin bertanya, bagaimana kaitan hukum dengan norma? Terima kasih. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya, mengapa manusia tetap membutuhkan norma hukum, sedangkan sudah ada norma agama dan moral? Baik, kepada kelompok 8 dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 8. Saya akan menjawab pertanyaan dari Angel. Yaitu tadi pertanyaannya bagaimana kaitan hukum dengan norma. Norma adalah pedoman, kaidah atau aturan hidup yang lahir dari kebiasaan suatu masyarakat daerah tertentu yang harus ditaati. Sedangkan hukum adalah serangkaian aturan-aturan yang memuat petunjuk hidup yang dibuat oleh lembaga negara dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi. Jadi menurut kami, itu kelompok 8, hukum dan norma saling berkaitan karena hukum pada dasarnya adalah bagian norma, yaitu norma hukum. Apakah terjawab, Angel? Izin terjawab, Safra. Terima kasih. Ya, sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wina. Jawabannya yaitu karena kan manusia di zaman globalisasi ini mendapat kemudahan dalam mengakses apapun tanpa batas. Oleh karena itu, walau udah ada norma moral, agama, sama kesopanan, manusia juga masih butuh norma hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena juga kan negara Indonesia ini negara hukum, sudah tercantum di UUD yang bunyinya itu negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, norma hukum ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, terus aman, rukun, dan damai. Itu jawaban dari saya. Apa terjawab, Vina? Terjawab, terima kasih Rizky. Sama-sama.
Kok silent? Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nurdalia. Kepada Ibu Nurdalia dipersilakan. Oke, terima kasih moderator Syazwina ya. Thank you. Oh, ini kelas RKI ya. Oke, first of all, kelas RKI ini kan rintisan sedikit ya, kelas internasional. Jadi kalau bisa diupayakan bahasa Inggris. PPT-nya sudah oke, bahasa Inggris, meskipun tadi saya lihat masih ada beberapa mistakes in your vocabulary, in the use of diction. Diction itu adalah penggunaan kata yang tepat. Jadi kata di dalam bahasa Inggris itu kan untuk memaknai apa? Kalau kita menerjemahkan tuh ada makna ya, seumpama dapat itu kita bisa pakai can, bisa be able to. Nah, kata yang mana yang tepat itu yang mesti kalian masih pelajari. Kita menyebutnya diction. Nah, diction itu pemilihan kata yang paling tepat. So, meskipun masih ada mistakes, but at least in communication, since you are the students for the international class, the pioneering international class, so I think you can get accustomed if you are, if you make it a habit. So, bagaimana membuat itu menjadi satu kebiasaan? I think by using it as often as possible. Jadi use English as often as possible, even though you at that time you are making mistakes. That's fine. That's normal because we are not considering English as our second language. Itu masih foreign language buat kita dan tidak tiap hari. Tetapi by using English every time, it is later on, you are going to be familiar with the words, you are going to be familiar with the pronunciation, and then later on, it will be a custom, terbiasa, menjadi sebuah kebiasaan for you, and it later on, ketika when it becomes a custom to you, it will become later on, it will become a habit for you to speak in English, ya. So, meskipun di mix, it doesn't matter, namanya juga learning, tapi kalau Anda menggunakan pure bahasa Indonesia, you are never going to learn. Kalau mau belajar bahasa Inggris, yang mesti dipakai gitu loh, ya. So, use English as often as possible. Okay, let's jump into our today's session. We talk about norms and the hierarchy, ya, the hierarchy of norms. What is the principle of the hierarchy of norms? Kalau kita bicara tentang norms, definisinya apa? Coba. Norms is where is actually not an attitude. Bukan an attitude, bukannya behavior. So you must differentiate between norms and attitude. Kalau attitude itu kan perilaku. Jadi kalau seumpama perilaku kita dibatasi oleh norma gitu loh. Norma itu adalah aturan-aturan. Norma adalah regulations, norma adalah law, hukum. Tetapi hukumnya di sini, kalau ke norma hukum, it becomes the law of the government, ada institusi, lembaga yang membuat itu lembaga hukum gitu kan. Kalau itu masuk ke dalam ranah regulation norm. But when it comes to society, maka normanya akan berbeda lagi gitu loh. Ada norma yang membatasi itu, ada norma agama, ada religion ya, ada custom, kebiasaan tadi Anda sudah bilang ya, custom atau adat istiadat, terus ada apa lagi? Norma habit ya, kesopanan. Anda bilangnya courtesy ya, politeness juga bisa sih. Nanti cari yang paling tepat. Jadi itu penggunaan kata yang tepat dalam bahasa Inggris, courtesy kah? Tapi bukan, kalau di dalam kita bicara norma kesopanan bukan courtesy norms. Nanti cari lagi. Jadi
kata sopan itu kan ada beberapa tuh kalau Anda searching di Google, ada beberapa seumpama ada courtesy, ada polite, ada apa. Nah, mungkin yang lebih tepat seumpama politeness norms. Jadi sejauh mana norma ini kita sekarang definisinya. So, salah satu kelompok coba. Ini minggu lalu saya kayaknya tadi ada pertanyaan yang minggu lalu tuh udah saya jawab gitu. Apa di kelas lain ya saya ngajarnya? Saya agak bingung tuh tadi. Yang nanya gini, kenapa norma hukum itu menjadi penting ketika sudah ada norma yang ada di masyarakat? Saya masih ingat itu ada yang nanya kayak gitu mahasiswa, cuma saya lupa nanyanya di sini apa di kelas yang lain ya? Di kelas, bukan di kelas ini, bukan di kelasnya reguler. Apa di kelas reguler ya? Apa di, saya juga lupa deh. Oh, di Promkes saya ngajar tentang etika kayaknya. Ya, kemarin pertanyaannya persis mirip kayak gini. Kenapa norma hukum itu menjadi ada ketika norma-norma yang lain ada? Nah, tadi jawabannya sedikit ada yang mau saya tambahin sih. Sedikit ke situ kita langsung ke situ. Sorry ya kalau saya menjelaskan tuh suka jumble, suka random karena memang otak saya suka random. Apa yang ada di otak saya itu yang keluar biasanya. Sorry ya. So, talking about norms, kalau kita bicara tentang norma hukum itu, sekarang gini, pertanyaan saya, kalau seumpama seseorang dia dibunuh ketika tidak ada norma hukum, apa yang terjadi sama pembunuh itu? Dia bisa membunuh lagi enggak? Pemerkosa, pokoknya kriminal deh, seseorang yang melakukan kriminal. Apa yang terjadi ketika dia menabrak orang nih? Seumpama ada orang nabrak dalam keadaan mabuk. Oke, nabrak dalam keadaan mabuk. Dia minum alkohol, setelah dia minum alkohol, dia menyetir. Dalam keadaan mabuk dia menyetir. Terjadilah kecelakaan yang membunuh 13 orang meninggal. Yang kecelakaan itu loh yang kasus apa? Istilahnya apa yang di Bundaran HI apa di mana tuh? Yang dia pesta narkoba apa-apa. Pokoknya ditemukan di dalam darahnya ada zat narkotika juga gitu, yang dia membunuh Aryani kalau nggak salah namanya. Maaf ya, kesamaan nama dan tokoh hanya titik belaka kisah. Oke, jadi kalau kita bicara tentang norma hukum itu kenapa harus ada? Ya itu tadi, di masyarakat kita norma itu ada. Justru sebenarnya saya berpikir kayak gini, ini logika saya ya, analisa saya. Norma hukum itu ada muncul ketika di masyarakat dirasakan gitu loh. Jadi norma-norma hukum-hukum itu semua dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan fenomena yang ada di masyarakat. Norma yang ada di masyarakat. Oh, ternyata kebiasaan-kebiasaan ini, peraturan yang di masyarakat seperti ini perlu dibuat hukumnya. Contoh, dalam hal tentang domestic violence atau kekerasan di dalam rumah tangga. Seorang ayah kepada anak atau seorang guru sama muridnya. Ya kan, seorang guru sama muridnya ketika gurunya kesel ditabrak, mohon maaf, ditaboklah itu muridnya kan, ditempeleng muridnya. Ada kekerasan fisik atau kekerasan abuse, sexual abuse orang guru kepada murid. Kalau kita bicara batas kesopanan, seorang guru ketika memanggil muridnya, rasa sayang guru sama murid itu seumpama gini, dia beralibi bahwa saya sayang sama murid saya Mama dia udah tua kan istilahnya layaknya seorang ayah kepada anaknya gitu kan. Saya panggil murid saya, tetapi mohon maaf sekalian ya tangannya itu sampai megang pahanya contoh. Dia bilang kayak gitu, tapi dia sampai gini. Nah, dia bilang itu di dalam masyarakat kita ketika ini terjadi, ini sudah merusak atau melewati batas norma kesusilaan. Oke? Batas norma kesusilaan. Kalau tadi Anda bicara tentang kesusilaan. Nah, apa yang terjadi ketika norma hukum itu tidak ada? Gitu loh. Hanya masyarakat. Ya udah, apa yang terjadi? Besok dia bisa melakukan hal itu lagi kepada murid yang lain nggak? Bisa. Ketika tidak ada orang yang melaporkan. Kalau seumpama norma hukumnya nggak ada, si korban ini akan mau lapor kemana gitu loh. Ya kan? Dia mau lapor kemana? Mau curhat ke temennya. So what happened next? Oh ya, saya di kelas RKI ya. Saya harus ngomong bahasa Inggris ya, lupa. So what happened next? If that person, if the criminal keeps repeating what he did, what his or her behavior, what happened
regulation abide. Ketika tidak ada hukum yang mengikat. Karena tadi betul yang dijelaskan sudah dijelaskan di dalam presentasi kelompok bahwa norma hukum bersifat mengikat. Ya, memaksa seseorang, kalau norma hukum itu sifatnya memaksa seseorang untuk mengikuti norma-norma yang ada. Contoh naik motor tidak boleh lewat trotoar, ya kan? Terus nyebrang, kalau lampu merah itu harus berhenti. Kalau lampu hijau baru jalan. Kalau tidak ada hukum lagi. Ya, kalau tidak, when there is no law or regulation that abide the cost, what is going to happen to the society? Because a certain behavior, perilaku tertentu itu bisa merusak orang lain atau bisa it can hurt the others. For example itu tadi, perilaku guru sama muridnya tadi. Kalau kita melihat dari norma kesusilaan memang tidak, itu sudah melanggar. It is certainly break the rule of or break the norms of kamu bilang tadi politeness, let's say in the society. But what happens next? Kalau di norma agama masih ada pemuka agama yang bisa memberikan hukuman, tapi hukumannya juga hanya berbentuk sosial. There is no what I mean here, there is no certain punishment that can make the doer or the criminal the criminal at least, kalau bilang regret mungkin regret, tapi kalau kita bicara tentang regret itu kan kita nggak tahu whether the criminal will repeat his or her behavior, her criminal act, his criminal act-nya, his action-nya. Itulah pentingnya kenapa segala sesuatu norma atau aturan, norma ini kan aturan ya, norma-norma ini dibuat menjadi hukum. Nanti yang perlu saya kasih pemikiran ke Anda, coba pikirkan sejauh mana, yang perlu jadi pertanyaan adalah sejauh mana norma-norma ini dijadikan hukum, norma hukum. Apa yang menjadi dasar gitu? What is the behind scene istilahnya? What is the behind scene of these norms into becoming norms of regulation? Kenapa norma hukum itu ada? Kalau tadi bahasanya gitu kali ya, norma hukum itu. Tapi sebenarnya udah menjawab juga sih, ya. Kalau saya norma hukum itu ada karena itu tadi. Tapi yang menjadi regulasi, kenapa sih contoh kekerasan seksual pada anak? Kenapa kekerasan di dalam rumah tangga? Dulu emang ada? Enggak ada. Itu hanya terjadi di masyarakat. Ketika seseorang suami seumpama melakukan kekerasan pada istrinya, apa yang terjadi? Bisa dibawa ke hukum? Kalau sekarang bisa. But what happened, let's say 30 years ago, or let's say if the regulation is decided or determined in 2010 gitu, atau in 2000 pada tahun 2000 atau tahun 98. What happened in 1945? What happened in 1960? When there was no regulation of this act. Ketika tidak ada tindakan ini. Sampai kan ada, mungkin ya kita tidak tahu. Ada kasus bisa jadi seorang istri sampai meninggal kasusnya. Karena diberikan kekerasan. Itu nggak cuma kekerasan secara fisik, bisa jadi secara mental pun iya. Kenapa istrinya meninggal? Serangan jantung. Contoh ya, serangan jantung. Kenapa dia bisa punya penyakit jantung? Because she was abused every time, every moment by her husband. Psychologically, itu baru yang psychologically. Bisa jadi dia punya penyakit itu karena punya tekanan di dalam rumah tangganya. Psychologically. Nah, inilah peranan norma hukum. Untuk menjerat seseorang ketika dia melanggar, lo kalau seumpama mabok sambil nyetir, melanggar hukum, di penjara gitu lah kasarnya. So, don't dare to do it. Ya, because we have regulation here. Itu yang terjadi. And then
kalau kita bicara tentang apa ya, norma, kebiasaan. Tadi saya mendengarkan penjelasan Anda, saya jadi bukan error Zoom saya, sorry ya. Zoom saya tuh lagi error. Oke, wait a second. Oke, so tadi saya mau ngomong apa ya? Wait a minute. Oh ya, tadi saya mendengarkan penjelasan presenters di kelompok, presentasi kelompok ya. When let's say bicara tentang apa tadi ya, kebiasaan kalau nggak salah, tentang masang sesajen, apakah itu perilaku atau norma kebiasaan? Coba dikaitkan. Jadi Anda harus membedakan apa itu norma, apa itu perilaku, behavior. So anyone please tell me what is the definition of norms? Norma itu apa sih? Kita kembalikan lagi supaya persepsinya sama. So we have the same perception on what is a norm actually and how it differentiate between norms and between norms and attitude. Karena kalau ketika kita berperilaku, contoh beribadah, apakah itu masuk dalam norma agama ya? Beribadah kepada Tuhan. Karena kan itu hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, bukan society. Tapi kalau seumpama seseorang melakukan kebaikan, let's say memberikan makanan kepada orang lain, atau dia ya membantu membawakan makanan, membantu ada orang tua lewat, membantu membawakan, itu di dalam norma agama masuk ke dalam masuk ke dalam norma agama atau bukan? Ayo sama-sama berpikir. Makanya balik lagi ke definisi dari norma. What is a norm actually? Kalau saya lihat di sini norma adalah banyak ya. Bisa lihat yang PPT yang semester lalu, minggu lalu. Norma itu kalau menurut Bellebohm, norma itu adalah sebuah alat untuk mengatur. Jadi dia ini adalah let's say it is actually a tool to what is it? To to limit, to apa istilahnya ya? To regulate, to direct a certain behavior or someone's behavior in a society. Alat mengatur tindakan seseorang, perilaku seseorang, atau mengikuti seseorang supaya perilakunya itu sesuai dengan apa di ranah norma yang ada. Kalau seumpama norma agama, dia melakukannya betul gitu loh. Contohnya apa kalau seumpama norma agama? Terus kalau seumpama contoh norma adat istiadat, dia betul itu dalam artian mungkin kalau norma agama dia bicaranya tentang contoh menggunakan hijab atau tidak. Sebentar, takut salah juga saya. Let's say kalau kita bicara tentang norma, karena norma itu adalah standar seseorang di dalam dia mau berperilaku begini atau enggak. Karena nanti ada lagi gitu di dalam norma tertentu, contoh di dalam norma kesopanan dia akan disampaikan sebagai seseorang yang bad. Jadi ada label nantinya di sini, bad or good, berdasarkan norma yang berdasarkan a certain norms in a standardized in a certain society. Kalau society-nya adalah agama, ya, community-nya adalah agama, masyarakat agama, maka dia akan dilabel menjadi seseorang yang tidak baik ketika apa? Menjadi seseorang yang baik ketika apa? Di dalam norma adat istiadat, dia akan dilabel menjadi seseorang yang baik ketika apa? Ketika tidak baik. Jadi standar atau aturan yang mengatur perilaku seseorang di dalam berkehidupan.
ya kalau saya bisa definisikan dari beberapa definisi para ahli ya, if I'm going to summarize the definition. So here you need to be careful, sama saya juga ya. We need to think carefully about the definition to differentiate. What I mean here, to differentiate between what is norm and what is behavior. Because actually norms ini yang membatasi, limit or regulate or standard your certain behaviors. Kalau perilaku-perilaku ini begini dikatakan baik atau tidak gitu. Jadi nanti akan mempunyai nilai. Masyarakat itu mempunyai rubrik penilaian terhadap suatu perilaku sehingga ini mengikuti norma yang ada atau tidak. Bisa difahami nggak sampai di sini? Is it clear so far? What is the difference between norms and action or behavior? Ya, jadi cuma contohnya ini nih yang kalau norma hukum sudah jelas ya. Tindakan orang yang ini pokoknya di mana itu mencederai atau melukai orang lain baik secara fisik maupun mental, ini bisa dimasuk ke dalam standar, makanya itu dimasukkan dalam standar hukum, karena kalau standar hukum itu bersikap memaksa ya, ada paksaan, whether you like it or not you must abide to the rule. Bersifat memaksa seseorang untuk mengikuti perilaku tertentu. Kayak seumpama kita nggak suka pakai helm, nggak nyaman, kuping sakit, apa segala macam. Tapi ya harus, karena itu sebenarnya buat norma hukumnya kayak gitu loh. Kalau di dalam norma adat istiadat, apa contohnya? Atau adat istiadat, contohnya yang harus diikuti, contohnya tradisi yang harus diikuti. Jadi dia itu harus mengikuti adat istiadat orang sana gitu. Contoh, kalau saya bilang ini Aceh. Di Aceh ketika seseorang harus masuk ke ranah tertentu ke Aceh itu harus menggunakan hijab. Ya kan? Atau berpakaian sopan. Nah, itu adalah mengikuti standar norma yang ada di sana. Cuma itu masuk ya bisa ke adat istiadat. Jadi sebenarnya kalau kita bicara norma enggak satu ini masuk ke adat satu doang, tapi kalau itu bisa standarnya masuk ke norma kesopanan, karena buat di masyarakat Aceh dikatakan sopan jika begini gitu loh. Ya tadi itu saya setuju apa yang disampaikan bahwa kalau kita bicara tentang kesopanan itu tidak general rules gitu ya. It doesn't apply to all society. It only applies to certain society, karena memang hanya masyarakat tertentu. Contoh, buat di sekolah Korea, peraturan hukum Korea sekolah itu seragam di atas lutut, roknya nggak ada masalah karena memang seragam mereka kayak gitu. But for us in Indonesian, Indonesians regulation aturannya itu jadi nggak sopan. Kok anak sekolah, contoh masalah bermake up, anak sekolah itu tidak boleh bermake up, gitu kan? Tapi kalau di luar negeri make up, sampai mohon maaf, tante-tante gitu kalau kita bilang nggak sesuai umur gitu, anak SMA tapi dandanannya udah kayak melebihi selebriti gitu. Jadi inilah adalah norma-norma yang mengatur masyarakat. Nah, kalau seumpama anak sekolah tadi, itu masuk ke dalam norma apa? Apakah norma kebiasaan, norma kesopanan, kesesuaian? Tadi ada ya? Kesesuaian ya, norma kesesuaian. Di masyarakat itu dijadikan standar sesuai atau tidak gitu. Jadi mungkin ke depannya buat Anda mesti mencari banyak lagi contoh-contoh gitu ya. Contoh. Pahami betul jadi apa itu norma kebiasaan. Yang pertama adalah Anda harus mendifferentiate what is norm sama what is behavior. Itu dulu. Terus dari situ differentiate one thing to another. What is norms of religious norm? What is politeness norm? What is said to be custom norms? Norma adat istiadat. Ya. Kalau norma adat istiadat itu contohnya ini kali ya. Seumpama karena kalau kita bicara norma itu aturannya, aturan yang membatasi seseorang berperilaku itu sehingga nantinya dia akan mempunyai label gitu loh. Oh baik nih dia nih,
dia nggak bagus nih adat istiadatnya gitu. Atau contoh norma kesopanan tadi sudah betul. Ketika seorang yang muda memanggil yang lebih tua, menyapa ya, terus ya menyapa terus ini batas kesopanan itu masuk ke dalam norma kesopanan. Jadi perilaku seseorang mempunyai nilai di situ. Tapi kalau seumpama tidak mempunyai nilai ya it's just an action. Nilainya yang menentukan siapa? Masyarakat. Sehingga nanti muncullah labelnya. Outcome-nya bad or good gitu. Bisa dipahami nggak penjelasan saya? Ya, sedikit meluruskan karena tadi sedikit kayaknya saya melihatnya agak ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin nanti kalian coba mencari-cari contoh deh di masyarakat atau ada contoh yang mau didiskusikan supaya kita bisa lebih mendalam, artinya biar pemahamannya juga lebih jauh. Silakan if you have any questions. Kayaknya aman nih. So, thank you. Kalau nggak ada pertanyaan, I assume that everyone is clear already about this session, about norms, the hierarchy of norms or the principles of norms. Satu hal yang ingin saya bahas. Anda kan mahasiswa profesinya keperawatan. Nah, what is the importance, pertanyaan saya adalah what is the importance of you learning about this the hierarchy of norms or kinds of norms, what norms happen in the society, what standards should exist in a society, things like that. What is the relation of this into nursing profession? Balik lagi kan, karena ini pasti ada. Anda belajar ini pasti ada hubungannya dengan Anda sebagai nanti seorang perawat ya, profesi perawat. So can anyone describe or explain to me what is the importance of what is the relevant ya kalau kita bisa bilang ya. What is relevansinya? What is the relevance of these norms, such things with nursing profession? What is the importance of this, all of this with a nurse, with a nursing profession, with being a nurse? Anyone? Sebelum kita selesai, satu dulu nih bahas. Kok saya kayak deja vu ya? Kayak saya udah pernah ngomong kayak gini. Apa udah memang ya di minggu lalu ya? I did this last time. Kayak deja vu saya. Okay, anyone? Oh my God, my laptop. Halo. Nanti kalau Anda seorang perawat nih, melakukan tindakan asuhan keperawatan atau pelayanan ya, bukan tindakan. Pelayanan asuhan keperawatan, ya kan? Pasien Anda itu kan mempunyai karakter yang beda-beda. Ya kan? Punya bisa latar belakang yang beda-beda. Dan they perhaps have certain standards or rules differently, applies different standards or norms. Contoh kalau mau operasi bisa jadi masyarakat tertentu secara religius punya norma agama yang mengharuskan mereka untuk melakukan upacara. Ya kan? Nah, di sini Anda jangan kaget dengan hal ini. Bagaimana you need to respond well. Itulah maknanya. Jadi kalau kita masuk ke dalam nanti culture, kebudayanya, latar belakang. Oh, ternyata masyarakat ini mempunyai norma seperti ini. Atau kalau dari segi religious religious act-nya ada, dia harus begini, atau seumpama untuk dalam ketika seseorang sakit nih. Contoh, wah kamu kena guna-guna nih. Nah, dia
pemuka agamanya itu menyampaikan bahwa harus selama berada di rumah sakit harus kayak feng shui gitu loh. Jadi kayak harus posisi tempat tidurnya lah apa. Nah, bagaimana seorang perawat harus atau seorang tenaga kesehatan needs to give the appropriate response to this. Itu apa namanya relevansinya. Karena memang ternyata certain norms itu ya nanti bentuknya adalah penyesuaian Anda. Anda harus tetap memprioritaskan atau melakukan segala sesuatunya berdasarkan SOP. Tetapi di sini ada yang namanya menghargai pasien. Artinya ketika itu tidak bertentangan dengan etika atau kode etik pelayanan keperawatan, ya saya rasa penyesuaian bisa dilakukan gitu. Mohon maaf suster, seumpama mau melakukan tindakan operasi di tanggal segini, ternyata menurut kepercayaan agama atau norma agama menyatakan bahwa dia seperti apa, maka di situ bisa dilakukan penyesuaian. Bisa dipahami nggak penjelasan saya? Is it clear so far? Hello everyone. Nuraini Fajar, Hertinayu, is it clear? Ma'am, izin menanggapi ya, Ma'am. Silakan. Saya Hertinayu. Berarti dari norma ini, dari certain norms ini tuh kita itu bagaimana ya bilangnya? Kayak untuk penilaian nanti kita merespon si pasiennya bagaimana, merespon nanti pengobatannya bagaimana, yang pada akhirnya dari pengobatannya ini harus ada penyesuaiannya juga dari budaya atau latar belakang yang dipahami dari si pasien. Ya, itu mungkin kalau saya melihatnya gini, tadi yang saya sampaikan, penyesuaian bisa aja dilakukan. Contoh, kalau seumpama masalah posisi tidur, seumpama dia harus di posisi tempat tidurnya gitu kan, penyesuaian. Ketika itu tidak menyalahi kebijakan, artinya gini ya, ketika ada pemaksaan ya, tentu saja kita harus menjelaskan bahwa peraturan di rumah sakit adalah seperti ini, seperti ini. Tapi kadang-kadang saya pernah melihat satu kita kan nggak pernah tahu, artinya it is certain situation. Bisa jadi ada budaya yang tertentu, seumpama contoh real kecilnya gini ya, ketika dia orang Arab seumpama, dia minta dilayani oleh perawat yang laki-laki minta yang laki-laki juga gitu. Nah, artinya kan ini sebenarnya bisa dilakukan gitu. Ketika memang ada pelayanan laki-laki, nggak masalah bahwa dia itu bisa dilakukan. I do not want to be treated by, for example, Anda kan mahasiswa RKI ya, nanti ketemunya nih pelayanan, ada orang Afrika, apalagi kalau di Afrika itu kan banyak kepercayaan ya, seumpama mereka minta doa, kan mau operasi nih, ya kan, mau dilakukan operasi. Suster, kami mau melakukan acara ritual. Nah, acara ritual itu, penyesuaian yang saya bilang penyesuaian, kalau menurut saya ya, saya pribadi, itu nggak ada masalah dilakukan. Selama tidak ada, seumpama dia harus minum zat tertentu yang nanti kita nggak tahu itu apa. Nah, itu yang harus tidak boleh dilakukan gitu loh. Seumpama sebelum operasi, dia harus ini, padahal saat itu dia harus dalam keadaan sudah puasa gitu kan. Tidak boleh ada konsumsi apapun gitu. Jadi hal-hal, atau seorang kebiasaan di masyarakat, kalau kita bicara tentang norma kebiasaan, perilaku yang kebiasaan di masyarakat yang terjadi apa, seumpama anak bayi harus diapain gitu kan, ada kan kadang-kadang di masyarakat ya, kalau belum begitu nanti bayinya dikatakan apa gitu kan. Nah, Anda sebagai seorang perawat seumpama melakukan KIA, kerja di puskesmas gitu kan, kerja di puskesmas. Nah, di sini Anda apa yang harus Anda lakukan penyesuaiannya? Bagaimana nanti supaya asuhan keperawatan Anda tetap jalan kepada si bayi, tapi tidak, artinya ada pendekatan yang Anda lakukan di mana ketika Anda mau melakukan asuhan keperawatan, seumpama itu tadi, ketika tidak melanggar kode etik dan tugas profesi Anda, kode etik profesi, ya saya rasa penyesuaian itu bisa dilakukan gitu. Kayak seumpama dia mau melakukan tadi ritual, dia mau baca doa dulu segala macam apa, ya itu kan boleh aja dilakukan, gak ada masalah.
selama tidak itu kan cuma dia minta waktu, terus nanti kan contoh tidak boleh ada pasien itu tidak boleh ada begini. Tapi kalau seumpama tidak COVID ya, kita bicara tidak COVID nih contohnya. Tapi pasiennya itu kan datang nih banyak mau ada upacara dulu sebentar. Ya selama itu tidak membahayakan pasien, kondisinya dan nah, maksud saya itu penyesuaian bisa dilakukan. Gitu. Is it clear? Yes, ma'am. Thank you. Oke. Atau pengobatan kalau seumpama treatment. Kalau saya pernah nonton ini tentang budaya seseorang penganut kepercayaan. Kayaknya udah saya omongin deh kemarin ini. Yang dia nggak boleh transfusi darah gitu kan. Atau kalau dia nggak boleh transfusi darah, tapi dia harus transfusi darah. Nah itu kayak gimana gitu. Nah itu kan nggak bisa kalau seumpama membahayakan apa namanya. Nah hal-hal seperti ini pun harus apa namanya kan kalau kita bicara penyesuaian dalam hal ini sebenarnya nggak cuma dalam tindakan gitu action, tetapi how you approach your patient with a good communication. Kalau seumpama ada certain custom, certain norms yang bisa apa namanya yang tidak boleh dilakukan gitu secara SOP, secara kode etik memang perawat harus melakukan tindakan ini, tetapi si keluarga atau pemuka agamanya lah menyatakan tidak boleh gitu. Nah, bagaimana Anda melakukan pendekatan komunikasinya? Jadi dari actionnya kan nggak bisa, nah tapi kan Anda harus melakukan komunikasinya bahwa norma-norma seperti ini, komunikasinya yang disiapin gitu kan, pendekatan komunikasinya bahwa ini tidak bisa dilakukan, tetapi kalau seumpama bertentangan, nah kasusnya tuh kayak gimana nantinya? Pendekatan komunikasi berarti kan yang harus dilakukan gitu. Enggak cuma pendekatan secara behavioral approach, tetapi ada communication approach juga ke pasiennya dan keluarga pasien tentu saja. Oke, it clear? Tadi siapa Hertinayu ya? Yes, ma'am. Oke. Anyone else? Okay, I assume you're silent means fine. Your silence means you are okay. That means sudah selesai. Berarti kalau tidak ada pertanyaan, it means you have cleared about the session about today's topic. So sudah selesai. Berarti kalau nggak ada yang perlu dibahas lagi. Thank you very much once again. Good job for all the presenters, and also thank you for the good questions of the students. Address the questions. Thank you very much. You all did well for today's session. Ya berarti udah selesai. Thank you. Kita bisa selesai. Berarti untuk sesi hari ini, that means finish, or that means done for today's session. Thank you, everyone. I think it's time for me to end the session. I just want to say stay safe, stay healthy, and stay happy. Mohon maaf, Ibu. Izin mau di SS dahulu. Silakan deh. Saya nggak usah nyalain kamera ya. Baik, Ibu. Kepada yang lain, harap on cam dulu ya. Slide 1. Kalian satu kelas ini ada berapa mahasiswa jumlahnya? Ada 40 orang, Ibu. Rekornya udah bisa di stop? Oh iya.